Pada tahun 1946, setelah Indonesia dijajah oleh Jepang, di saat itu, para penduduk Tionghoa yang berada di Indonesia sangatlah menderita. Dari sana, para masyarakat Tionghoa bersatu dan mendirikan kelompok bernama Xinminghui. Saat itu Indonesia dipimpin oleh Soekarno, dan kala itu Soekarno sedang menggalakkan nasionalisme di dalam negeri yang baru saja merdeka. Akibat dari penggalakan tersebut, Perhimpunan Xinminghui berganti nama menjadi Perhimpunan Sosial Chandranaya. Di dalam lingkungan Perhimpunan Sosial Chandranaya, terdapat kelompok sosiawan. Pada 18 Juni 1959, mereka mengadakan perkumpulan untuk berdiskusi. Pada saat itu, seorang sosiawan yang hadir di diskusi tersebut bernama Dr. Andes Ki Hwatjen, mengusulkan untuk mendirikan suatu yayasan dengan maksud dan tujuan mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan dalam masyarakat dengan berpedoman pada pembentukan manusia Indonesia yang pandai dan berbudi luhur. Usulan tersebut pun disepakati bersama dan akhirnya berdirilah Yayasan Tarumanagara yang diambil dari nama suatu kerajaan di Tanah Sunda pada zaman dahulu. Setelah Yayasan Tarumanagara terbentuk, diadakan rapat kembali pada tanggal 3 Juli 1959. Sosiawan bernama Petrus Canisius Ojong mengusulkan nama Tarumanagara juga digunakan sebagai nama universitas. Dan dengan dukungan Muhammad Said serta anggota lainnya, usulan tersebut pun disetujui. Dengan melewati rapat serta diskusi yang panjang, pada akhirnya pembentukan Yayasan dan Universitas Tarumanagara pun secara resmi disahkan pada tanggal 11 September 1959. 15 Oktober 1959, Yayasan Tarumanagara pertama kali mendirikan perguruan tinggi ekonomi Tarumanagara yang bertempat di Gedung Bersejarah Chandranaya yang kala itu masih berdiri megah di Jalan Gajah Mada, Jakarta, yang dipimpin oleh Dr. Andes Koonbik dan Dr. Andes Lokinching sebagai dekan dan wakilnya. Dilanjutkan pada tanggal 3 Februari 1960, diadakan kembali rapat dengan membahas rencana pendidikan sekolah kejuruan teknik, dan rapat tersebut pun mendapat persetujuan sehingga pada tanggal 24 Oktober 1960, Insinyur Ong Jin Chong ditunjuk untuk mempersiapkan kepanitiaan pendirian sekolah teknik tersebut. Kepanitiaan yang dibentuk oleh Insinyur Ong Jin Chong pun terbentuk, dan hasil kerja mereka dibahas dalam rapat yayasan tanggal 7 September 1962. Di dalam rapat tersebut, pembangunan sekolah kejuruan teknik arsitektur disetujui dan diangkatlah Insinyur Hatmadi Pinanjoyo sebagai ketua dan Insinyur W. Praganta sebagai sekretaris. 1 Oktober 1962, Sekolah Kejuruan Teknik Arsitektur sudah diresmikan dan sekarang ini menjadi Fakultas Teknik serta jurusan arsitektur swasta tertua di Indonesia. Namun, saat itu Insinyur Hatmadi Pinanjoyo mendapat tugas untuk membina Biro Perancangan Bina Karya, sehingga yang menjadi dekan Fakultas Teknik pertama adalah Insinyur Wastu Praganta Chong. Pada hari yang sama pula, Universitas Tarumanagara serentak mendirikan beberapa fakultas, yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, Fakultas Hukum, dan Fakultas Sastra Jurusan Bahasa Inggris. Tepat 3 tahun setelah itu, sejalan dengan komitmen pendirian Yayasan Tarumanagara yang bergerak pada bidang pendidikan dan kesehatan, didirikanlah Fakultas Kedokteran pada 1 Oktober 1965. Pada tahun 1966, masa-masa di mana kejadian G30 PKI mengguncang Indonesia, meninggalkan bekas dan dampak yang membuat kegiatan pendidikan sulit untuk dijalankan. Hal ini juga ikut mempengaruhi kondisi Universitas Tarumanagara sehingga Fakultas Sastra, yakni jurusan Bahasa Inggris yang saat itu telah didirikan pun terpaksa ditutup. Dan akibatnya, mahasiswa dan mahasiswi dengan berat hati terpaksa dipindahkan ke Fakultas Sastra di Universitas Indonesia. Tahun 1967 merupakan tahun awal kebangkitan kembali Universitas Tarumanagara, karena pada tahun ini secara resmi Universitas Tarumanagara berpindah lokasi di Jalan Es Parman dengan dipergunakannya gedung yang baru. Diawali oleh suatu upacara yang cukup meriah, menurut skala perkembangan pada saat itu, dan untuk pertama kalinya, kegiatan di universitas ini diliputi oleh TVRI dan disiarkan keesokan harinya. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Bapak Dr. Suwando yang kemudian menjabat sebagai Ketua Yayasan Tarumanagara pada tahun 1974. Dari tahun awal kebangkitan, Universitas Tarumanagara terus berkembang seiring berjalannya waktu.
mendirikan lebih banyak fakultas seperti Fakultas Psikologi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Teknik Informasi, serta Fakultas Ilmu Komunikasi, dan juga berbagai program magister. Sampai pada tahun 2007, diresmikannya gedung utama Universitas Tarumanagara yang dibangun di atas tanah seluas 31.632 meter persegi, yang sekarang kita kenal sebagai Gedung I. Pada masa sekarang, Untar terus berkembang seiring mengikuti perkembangan zaman dan telah meluluskan mahasiswa-mahasiswi berprestasi, serta memiliki 11 gedung dan juga 8 fakultas. Ada juga visi misi universitas sebagai berikut.